Mbak, kalau kita lihat artinya pelajaran lainnya yang digarisbawahi Mbak Yeni itu adalah ketika kebersajaan, kesederhanaan itu tidak hanya di framing dengan kata-kata, tapi memang secara konsisten dilakukan dengan tindakan. Kalau banyak istilah menyebutkan itu bagaimana satunya kata dan perbuatan lah, kurang lebih seperti itu ya Mbak Yeni. Tapi agar ini tidak hanya menjadi sebuah apa ya, bagi negara kita ya tentu saja, tidak menjadi sebuah acara seremonial dan semata gitu. Seharusnya bagaimana para pejabat-pejabat kita bisa langsung mencontoh dan mempraktekkan satunya kata dan perbuatan itu dari yang diajarkan secara tidak langsung oleh Paus Fransiskus. Menurut Anda seperti apa kira-kira Mbak Yeni? Ya, sosok Paus Fransiskus, Sri Paus sendiri memang memiliki dua identitas. Sebagai otoritas tertinggi, sebagai Paus dari umat Katolik sedunia, jadi bukan cuma umat Katolik di Vatikan gitu ya, dan juga kepala negara dari Tahta Suci Vatikan. Nah, sebagai kepala negara Tahta Suci Vatikan, beliau mengemban amanah dari masyarakat yang dipimpinnya. Betul. Nah, disinilah kita, pejabat kita mungkin bisa meniru kesederhanaan beliau. Karena sebagai pemimpin publik, ya, beliau betul-betul mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidak tinggal di tempat yang mewah, tapi hanya di apartemen yang kecil saja. Saya kebetulan memang pernah berkunjung ke Vatikan, juga bertemu dengan beliau, sehingga cukup sedikit punya gambaran, gitu ya, bagaimana beliau orang yang sangat sederhana, yang lebih mengedepankan moralitas, ya, dan tidak banyak berkata-kata. Sermonnya pun tidak berbunga-bunga, gitu ya, ceramahnya tidak berbunga-bunga, tetapi semua tindakan dan perbuatannya itu selaras dengan apa yang menjadi keyakinan beliau, bahwa hidup kita ini sebagai seorang tokoh agama adalah untuk menjalankan perintah ilahiyah, yaitu melayani mereka yang teraniaya, melayani mereka yang miskin, melindungi mereka yang tertindas, dan bukan hidup untuk bermewah-mewah apalagi di atas penderitaan orang lain. Itu sih yang kesan yang saya dapatkan dari Paus Fransiskus. Ya, dan tentu itu akan kemudian bisa menular kemudian kan kepada apa yang berada di bawah secara strukturalnya begitu ya Mbak Yeni. Dan ini pentingnya nilai kesederhanaan ketika kepalanya bersifat sederhana, maka otomatis akan diikuti oleh mereka yang ada di bawahnya atau mungkin umatnya begitu Mbak Yeni ya. Sebagai tokoh agama, apalagi tokoh dunia, apa yang kita katakan, dan apalagi tokoh pemerintahan juga, apa yang kita katakan ketika tidak selaras dengan perbuatan kita, maka akan mendapatkan kritik yang luar biasa, dan menjadikan kita tidak punya kredibilitas kalau tidak selaras. Nah, kredibilitas dalam memimpin itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Karena seorang pemimpin butuh kredibilitas, butuh kepercayaan dari mereka-mereka yang dipimpinnya. Nah, kredibilitas hanya bisa didapatkan kalau apa yang kita ucapkan selaras dengan apa yang kita lakukan. Betul. Oke, Mbak Yeni, ini luar biasa ya kalau kita lihat memilih tidak menggunakan private jet padahal sangat mudah sekali, tentu saja itu bisa menjadi fasilitas bagi Paus Fransiskus. Yang lebih luar biasa lagi ketika tiba di tanah air bukan memilih untuk tinggal di hotel mewah, tapi di Wisma Kedutaan Vatikan begitu. Bagaimana Anda melihat ini juga? Ya, memang beliau figur yang sangat-sangat sederhana, tadi seperti sudah kita bahas ya. Dan Wisma Kedutaan Vatikan itu bentuknya rumah, jadi sangat sederhana. Betul. Ya, tidak mewah, tidak berlebih-lebihan. Nah, beliau ini justru kaya. Saya menganggap beliau ini kaya dalam apa? Kaya dalam karya, kaya dalam perbuatan simbolis yang memang bertujuan untuk kebaikan keumatan dan dunia. Contoh dari kayanya perbuatan beliau adalah ketika beliau menandatangani dokumen persaudaraan dunia, persaudaraan antar umat manusia bersama dengan Syekh Ahmad Taib, itu Grand Syekh dari Universitas Al-Azhar yang merupakan salah satu institusi agama Islam tertinggi di dunia. Beliau berdua ini menandatangani dokumen fraternity, human fraternity, di mana ada kesepakatan agar umat beragama minimal antara umat
Katolik dan umat Islam ini sama-sama mengedepankan dialog Betul. dan sama-sama mengedepankan kebaikan untuk umat manusia. Ya. Nah, jadi saya rasa kita perlu belajar dari kedua tokoh ini dan terutama karena Sri Paus yang saat ini berkunjung dari kesederhanaan Sri Paus. Satu pertanyaan terakhir Mbak Yeni. Kita ingat awal Juli lalu Paus Fransiskus juga pernah menyampaikan dan menyoroti tentang kondisi demokrasi di dunia ini yang sedang tidak baik-baik saja. Tentu ini demokrasi di berbagai negara di dunia ya, yang kemudian selama Mbak Yeni mengetahui sosok Paus Fransiskus nih, apakah memang kepeduliannya terhadap demokrasi itu begitu tinggi? Betul. Soal demokrasi, lalu soal peperangan di dunia, soal konflik di dunia, bahkan terkhusus soal Palestina pun beliau memberikan seruan untuk menghentikan perang di sana, untuk melindungi warga yang tidak berdosa, terutama anak-anak dan perempuan, ya. Melindungi para korban perang. Itu beliau lakukan. Dan kita harus ingat juga kalau dalam konteks Palestina misalnya, bahwa Tata Suci Vatikan menjadi salah satu negara yang sudah mengakui negara Palestina merdeka. Nah, jadi beliau memang sangat jelas sekali ya komitmen beliau untuk kebaikan umat manusia di dunia, juga tentang demokrasi karena beliau melihat bahwa ada gerakan-gerakan anti demokrasi yang mengakibatkan banyak terjadinya konflik di seluruh dunia maupun di masyarakat. Itu tercermin juga dalam dokumen-dokumen yang beliau tanda tangani bersama Syekh Al-Azhar itu. Baik. Semoga kita semua bisa belajar dari kebersahajaan seorang Paus Fransiskus ini dan benar-benar diterapkan oleh kita semua, termasuk terutama mungkin bagi para pejabat-pejabat kita yang sekarang ini mungkin banyak sekali kritik dari masyarakat tentang gaya hidup mewah, isu private jet dan lain sebagainya, Mbak Yeni ya. Semoga demikian. Terima kasih Mbak Yeni Wahid, Direktur Wahid Institute. Selamat sore. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.